suaranya kayak gitu tau. Enggak lah. Siap mendengarkan cerita? Iya. Betul. Betul. Yang benar. Benar. Bukan kedinginan. Nah. Mau cerita serem, sedih, apa sedih? Lucu. Serem. Lucu. Balik lagi di Asyidina jalan-jalan. Itan dan juga tapi ya sorry belum cerita karena juga memang beberapa waktu ini kan banyak isu yang terkait dengan virus kaya bukan yang kemarin itu yang di rumah sakit apa ya itu nggak benar ya? itu hoax ya benar inilah yang menyebabkan tadi nggak pintar menyatakan tapi kita mudah termakan dengan isu-isu yang ya tapi di dalam terbukti dikonfirmasi oleh rumah sakit yang dimaksud ya bahwasanya tidak ada pasien yang dirawat dalam kondisi corona atau vaksin. Mudah-mudahan seperti aja jangan ada. Karena juga orang-orangnya yang baik, ramah, rajin ibadah. Jadi ya, jadi oke, kita dan juga JS kita tidak lagi sebenarnya yang kita tahu ya lagi sebagai karena disampaikan oleh yang ini dalam berbagai pengalaman sendiri. Yang saya tahu tadi juga prestasi yang sudah kalian lakukan terbentuk Prestasi kami dicipta. Kita naskah. Banyak ada dari Bunda Daya, relawan itu yang menerbitkan cerita. Maka kami tidak hanya ibu sih kami relawan, tapi anak-anak kami ajak. Beberapa anak itu sudah menerbitkan cerita masing-masing. Iya. Anak sudah buat buku. Udah. Buku cerita dan itu kami jual juga sampai kami. Jadi tidak hanya dengan cerita aja tuh mereka perlu kami rangkul tahap asal kami pantau gimana nih mereka potensinya bercerita pakai ayo di apa sih misalnya menggam cerita menggambar menulis mereka itu terus diarahkan dicetak dan itu kami jual. Ya, kita untuk nulis lirik aja tuh gampang apa susah. jadi era itu selama ini masih 50 orang ya. Mudah-mudahan ada ibu ya kedatangan karya dari saya. Habis sudah terkenal saya bisa Berarti belum kenal jadi kenapa? hanya saja belum tak kenal. Nah, KJS apa yang harus dimiliki oleh KJS yang harus mulai Kita mendongeng ke hati tersebut ya, apa yang harus didongengkan. Kita yang pertama itu harus ada naskah yang harus dikuasai untuk sebelum mendongeng. Kemudian ada beberapa teknik mendongeng yang harus kita pelajari. Kami selama ini mengikuti kemah dongeng 20 menit di Bogor. Nah, salah satu program kemah dongeng di Bogor itu salah satunya kemah dongeng yang itu dilakukan di Bogor. Banyak belajar mengenai jadi belajar mimik, ekspresi, gerakan gitu kan kayak suara lagi besar dan kita belajar Ya, berarti setiap anak-anak itu mungkin bisa mendongeng ya. bisa. Jadi mereka kalau gerakan kan punya karakter seseorang. Nah, anak-anak bisa buat kan? Bisa. Berarti udah belajar juga karakter vokal. Kami sebenarnya punya pendongeng cilik. Nah, ya. Itu namanya ada Fatin sama Kanza. Mereka Buat Indonesia bukan? bukan sama Kanza ya. Dia Fatin sama Kanza ini pendongeng cilik kami. Tapi karena mereka masuk pesantren, mereka menemukan tidak mendongeng. Tapi udah punya ilmu juga. Ya, kita super. Waktu itu mereka akhirnya di usia SD, karena mereka usia SD, mereka di pesantren jadi penting. Nah, jadi salah satu pendongeng kami, salah satunya itu ada dua, Fatin dengan Kanza. Kita udah punya prestasi juga. Kalau prestasi itu manggung aja sih. seperti dia udah pernah. Iya, betul. Jadi dari biasa ya.
panggung kemarin. Jadi kalau tempatnya sih kalau di Puan besar yang menurut seperti ini, emang langsung kegiatannya di musim panas. Wah, kami beda-beda. Kalau mendongeng di rutin tahun 11 kali tadi itu kan ya tadi itu di Sanggar. Ya. Kalau yang lainnya mendongeng kami bisa diundang. Jadi beda kalau dari kami itu di Sanggar, yang lainnya tuh di luar. Nanti undang-undang aja ya. Boleh. Jadi juga saya aktif melihat kegiatan dari kampung Dongeng Aceh ini di sana. Mereka juga udah info ya. Iya. Harap yang sebenarnya di sana SD. Iya, dari PAUD, TK, SD. Itu kalian yang ingin meminta diri untuk mengisi sekolah. Jadi kalau waktu sekolah itu memprogram kami kan kalian kan itu kan SKS langsung Oke. ya kami kan langsung Pak bisa nggak tanggal segini tema apa atau tema tentang ini tentang itu dan sesuai Kami siap ya. sama siap Enggak, kita ntar ya baca dongeng. baca dongeng Oh, anaknya baca Semua kayak dongeng ya dengan karakter mereka sendiri ya. dengan satu Ya, suaranya. benernya yang lucu yang unik tadi. Jadi ini loh Kak, anak saya ini kan tipe yang suka bosan banget. Saya setiap minggu ini bawa anak ke tempat sini, dia boleh duduk. Dia pintar. Sekarang gimana? Dia belum mau bisa baca buku. sebenarnya di mendongeng itu apa saja bisa dan mendongeng itu bukan makan. Sebagian orang berpikir mendongeng itu makan atau apa sih gitu kan. Mendongeng itu siapa saja bisa dan khususnya orang tua harus bisa mendongeng gitu. Setidaknya ada karakter suara dua lah, suara sedang, suara kecil gitu kan. Jadi anak-anak nggak dominan, nggak apa ya, aja suaranya gitu. Jika kita berubah suara, anak mesti jadi wah kan ada suara tadi ya kan kayak suara ayam. Nah, anak-anak tuh suara apa itu? Saya kebangun dia gitu. Jadi ada teknik-teknik kan. Di apa? Di bagian-bagian cerita tuh ada juga kayak teknik. Enggak, ini kan mendongeng. Mendongeng itu anak-anak itu harus tertawa atau harus tersenyum. Ya kan mendongeng itu untuk bonding ya. Ya. Itu masih bertanya. Sebenarnya itu timingnya ya waktunya. Cuma undang itu kapan aja bisa. Bisa kadang-kadang itu nggak bakal terus. Tapi inti mendongeng itu kan menyampaikan pesan. Pesan apa yang disampaikan? Biasa kalau menyampaikan mendongeng itu ada kejadian-kejadian yang tidak teringat tadi di siang hari disampaikan di malam hari. Wah kayaknya saya lagi ngerti pagi tapi makan nggak habis. Itu nggak bagus. Oke dongengnya seperti itu. Kita sampaikan dengan positif. Nah, karena kan waktu mau menjelang tidur itu anak-anak tuh udah fresh, udah nggak mikir apa-apa. Kita kan udah istirahat, udah nggak pikiran lah ya. Emang kayak lu mikirnya hutang. Kita nggak pernah ngutang kan? Kita kan tidur, artinya Ya, kalau kita dewasa mungkin tidur ya. Aduh, ini utang siapa yang bisa bayar? besok masak apa, besok aduh jadi Sebenarnya mendongeng itu sama dengan makanan kenyal, ya kan? Tapi mendongeng itu menyenangkan, tapi ada pesan moral yang disampaikan. Jangan sampai dongeng itu hanya sekedar membuat anak-anak senang, itu nggak apa-apa. anak-anak kan tadi request, mau dengar cerita yang apa nih yang sedih, yang serem kayak gitu ya. Itu sebenarnya memang terkadang harus disiapkan. Kita kan nggak tahu di lapangan ya. Kadang dia di rumah dan sudah mempersiapkan kayak gitu lucu ya, yang lucu. Jadi itu di lapangan sering banget bisa. Jadi gimana ceritanya ya? Kita tahan dulu ya. Baik pemirsa, ternyata Bapak seru sekali. Tapi tunggu di
sakit lagi jangan kemana-mana tetapi aja mau jalan-jalan.